Ketika hati itu tidak akan melukai anggota tubuh yang lain dalam mengenal Allah, kita enjoy aja dalam mempelajari ilmu Allah itu, karena pasti aman, gak bakalan stres, gak bakalan apa gitu ya, kecuali kita gak pakai guru atau apa gitu ya, gak punya patokan, mungkin stres, dihayalin Allah kayak apa, mungkin stres ya. Tapi kita tetap berpatokan dan berpedoman. Fal qalbu, adapun hati karakternya bagi jasmani, bagi jasad, bagi anggota tubuh ini. Hati itu sendiri, fal qalbu huwal alimu billah. Hati ini karakternya itu adalah sebagai orang yang paling alimnya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Semua anggota tubuh kita termasuk hati, al-alimu billah wal qalbu al-alimu billah. Hati itu yang paling alim di dalam semua anggota tubuh kita. Paling alim itu maksudnya paling berilmunya anggota adalah hati. Karena hati ada potensi mengenal Allah, potensi menghafal sifat-sifat Allah, ada potensi buat hati cerdas, punya kecerdasan spiritual. Pandai menyimpulkan tentang sifat ketuhanan, ini adalah kecerdasan spiritual. Itu milik hati. Kalau kita biarkan hati, terus hati itu akan dalam keadaan jahil, tidak mengenal siapa Tuhan hati itu. Kalau jiwa itu kita biarkan tidak mengenal Allah, keagungannya, maka akan terus jiwa itu dalam keadaan jahil, tidak mengenal Allah. Maka kalau bukan diri kita yang memaksa hati kita agar tunduk patuh kepada, yaitu bagaimana cara mengenal Allah, agar membuat perintah dalam hati kenali Allah. Kalau kamu tidak ada upaya mengenal Allah, maka kamu sebagai hati akan bodoh selamanya. Karena posisi hati harusnya yang paling alim dalam seluruh anggota tubuh, paling mengetahui segala apapun, unsur dunia, unsur akhirat, unsur ketuhanan, unsur makhluk. Hati harus tahu. Fal qalbu huwal alimu billahi wa huwal mutaqarrib ila Allah. Dan hati tugasnya yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengajak anggota tubuh. Hati lebih dulu alim, hati lebih dulu mengetahui ilmunya, baru anggota tubuh ini akan diajak oleh hati mendatangi sang penciptanya. Ketika hati tidak ada minat kepada sang pencipta, kita akan melihat anggota tubuh kita akan diam, tidak ada upaya apapun. Karena tidak ada dalam hati keilmuan, gerakan sesuatu yang dia ketahui gimana cara mendekatkan diri pada Allah. Maka permulaan pendekatan diri pada Allah tentunya dengan ilmu qalbu, ilmu yang datangnya dari qalbu kita, ajakan daripada hati itu kepada anggota tubuh ini. Baru anggota tubuh ini akan setia kepada hatinya. Dan kemudian anggota tubuh pun akan ikut menikmati sesuai apa yang dia ketahui di dalam hati. Wa huwal mutaqarrib ila Allah wa huwal amilu lillah. Dan hati juga sebagai pengamal yang karena Allah. Kenapa hati itu tidak mudah dilihat amalia? Karena Allah itu adalah amalia hati. Sedangkan anggota tubuh itu diperuntukkan adalah amal yang untuk bisa terlihat oleh makhluk-makhluk Allah yang ada. Sedangkan hati diperuntuk untuk amal lillah, amal karena Allah. Dikasihlah hati untuk yaitu amal lillah, amalnya karena Allah melalui hatinya. Siapa yang bisa menerawang hati orang lillah? Maka kadar lillahnya hati itu, kadar ilmu di dalam hati itu. Kadar lillah di dalam hati itu, kadar ilmu pada hati. Kadar ilmu pada sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hati. Itu kadar lillahnya hati itu, kadar ilmu yang dia dapatkan tentang Allah.
tentang yaitu yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sa'i ila Allah, dialah yang bisa lari menuju Allah adalah hati. Kan dalam Al-Qur'an ada fafiru ila Allah, larilah kalian semua menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ketika kita punya masalah, punya musuh, punya keluh kesah, fafiru ila Allah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimaksud lari itu agar bergegas, agar bercepat-cepat kita dalam segala urusan itu serahin kepada Allah. Serahin kepada Allah. Jangan dibebanin diri kita yang bodoh ini tentang segala sesuatu. Kenapa bodoh segala sesuatu? Siasat kita pada hari besok, Allah sudah menetapkannya di hari besok. Kita awam tentang hari besok. Keinginan kita di tahun yang akan datang, di bulan yang akan datang, di hari yang akan datang, Allah sudah menyimpan ilmu di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun-tahun yang akan datang. Dan tetap kita dalam keadaan jahil terhadap perbuatan Allah. Karena kita sampai kapanpun tidak akan bisa pernah melampaui hari esok. Karena setiap hari esok ada ilmu Allah. Esoknya lagi ada ilmu Allah. Esoknya lagi ada ilmu Allah. Esoknya lagi ada ilmu Allah. Maka kapan kita bisa menyaingi ilmu itu? Karena setiap harinya kita akan dibikin bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya hati ini yang berterus terang lari pada Allah dalam setiap masalah. Ini adalah sebuah yaitu konsep yang dirancang oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk membuka setiap hati agar mengerti siapa Tuhan hati itu, agar mengerti siapa Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan itu tentang keajaiban hati. Kenapa disebut keajaiban hati? Karena hati ini ajaib. Allah peruntukkan untuk mengenal Dia. Allah peruntukkan diciptainnya hati itu untuk mengenal Allah. Maka kalau kita setelah menerima penciptaan hati itu lalu sibuk dengan mengenal yang selain Allah, maka itu zalim pada diri kita sendiri. Itu kita sudah yaitu bersalahan dengan tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sibuk mencari ilmu, sibuk mengaji, sibuk kita perhatikan hal-hal yang baik, sibuk yang memenuhkan pada hati keyakinan, keilmuan, itu adalah dimaksud oleh Allah dalam penciptaan qalbu, dalam penciptaan hati. Itu Allah memaksud agar hati itu penuh dengan pengetahuan yang baik dan maslahat dan selamat buat hati itu. Kadang kita mempengaruhi hati ini dengan ilmu-ilmu yang tidak selamat. Mau dipusingkan dengan urusan orang. Ketika tahu urusan orang itu, kita berat dengan urusan orang ketika kita tahu urusan itu. Mau diajar dengan cara-cara orang lain yang memperkeruh hati itu bagian daripada kita menjejeli atau memenuhi hati kita dengan yang mendolimi diri kita. Sesungguhnya bahwa hal-hal itu akan mengotori pada hati kita gak peduli. Nah, ini bagian daripada kezaliman kita. Kita tidak peduli apa yang kita masukin ke dalam hati itu sehat atau tidak, selamat atau tidak pada hati kita. Itu bentuk kezaliman. Kita tidak pernah memikirkan urusan-urusan yang dari luar ini setelah masuk ke dalam hati jadi apa, gak pernah ada memikirkan. Jadi itu sangat tidak dimaksud oleh Allah. Akan tapi Allah maksud dengan hati. Semakin mengenal Allah, semakin selamat pada hati. Subhanallah. Wa huwal makashifu bima indallahi wa ladaihi. Dan hati itu tempat keterbukaannya rahasia Allah, tempat keterbukaannya ilmu-ilmu Allah yang bisa nampak hanya melalui hati. Yang tidak bisa nampak dengan kasat maka akan nampak dengan hati. Contoh urusan akhirat, urusan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, yang tidak bisa nampak oleh kasat maka akan nampak oleh hati, yaitu oleh mata keimanan, mata keyakinan hanya bisa dilihat oleh hati. Itu maka disebut al-makashifu bima indallahi wa ladaihi, hanya hati yang bisa mampu melihat apa yang datang dari Allah dan apa yang Allah jaminkan untuk manusia itu dari kebagusan Allah, apa yang Allah himpun dari kebagusan Allah untuk manusia itu
hati itu punya potensi paham dan mengerti tentang jaminan itu, kebaikan itu, rahasia-rahasia itu yang dalam hati itu. Hati punya potensi itu. Namun sayang sekali kalau kita tidak menuntun hati itu atau menyadari ini. Maka beliau di sini menguak keajaiban kolbu ini yang punya potensi kelebihan yang luar biasa. Betapa banyak para ilmuwan memasukkan ke dalam hatinya ilmu